Hai semuanya, aku Apiao, orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya selalu berpikir bahwa harga barang di Indonesia harusnya lebih murah. Setidaknya tidak akan lebih mahal dari China. Ternyata kehidupan di Jakarta cukup mahal. Membandingkan harga antara dua negara adalah hal yang cukup rumit. Secara logis, kita harus membandingkan beberapa penghasilan orang-orang dan dibandingkan dengan harga barang yang ada, tetapi konten seperti itu akan membosankan dan terlalu banyak anggap. Jadi, mari kita bandingkan harga secara sendiri saja dan tidak terlalu rumit. Saya akan mencoba membandingkan harga barang sehari-hari. Konversi nilai tukar saat ini adalah 1 RMB equals to 2.250 rupiah. Untuk lokasinya, saya akan fokus kepada kota besar di China versus di Jakarta. Yang pertama, gaji. Tingkat upah di Jakarta jauh lebih rendah daripada China. Untuk pekerjaan yang sama, upah di Indonesia hanya sekitar setengah dibandingkan dengan di China, atau bahkan kurang. Di China, misalnya, gaji seorang babysitter berada kisaran 8 juta. Sedangkan gaji babysitter kami saat ini sekitar 4 juta. Terutama di kota besar seperti Beijing, Shanghai, Shenzhen, beberapa bahkan menghabiskan lebih 20 juta untuk mendapatkan suster yang baik. Pekerjaan suami saya, ukuran perusahaan asal yang sama, tingkat posisi yang sama bisa mendapatkan 2 kali atau lebih dari gajinya di China daripada yang dia lakukan di Indonesia. Contoh selanjutnya, saya dan suami saya lulus S2 bersamaan, tapi pekerjaan pertama saya di China, gaji saya 2 kali gaji suami saya di Indonesia. Saya tidak merasa bahwa saya lebih mampu bekerja daripada suami saya, tetapi saya menerima gajinya di China, dia menerima gaji di Indonesia. Jadi dari segi tenaga kerja, Indonesia murah, China mahal. Yang ketiga, wow, harga mobil. Yang ini benar-benar tidak terduga oleh saya. Mobil di Indonesia, terutama mobil mewah seperti BMW, Benz, Audi, sangat mahal dibandingkan dengan harganya di China. Sebagai perbandingan beberapa mobil yang umur ditemukan di sini, mobil Jepang, Toyota Camry, Honda CR-V, itu semua hybrid Camry, bukan tipe normal. Dan di Indonesia, hybrid Camry hanya satu tipe, harganya 870 juta. Di sini adalah harga Honda CR-V di China, dan di Indonesia harganya adalah 584 juta untuk 1.5L turbo. Dari perbandingan barusan kita bisa lihat bahwa mobil di Indonesia cenderung lebih mahal. Salah satu alasannya adalah di Indonesia pajaknya cukup tinggi, dan yang lainnya adalah karena beberapa merek diimpor sebelumnya. Sebagian pasar mobil China adalah usaha patungan dengan pabrik di China, dan bahkan Tesla memiliki pabrik di China. Jadi mobil mahal di Indonesia murah di China. Ada beberapa kasus khusus seperti Toyota Alphard, di mana harganya lebih mahal di China versus di Indonesia. Ini harga di China untuk hybrid version, harganya milik di Indonesia, tetapi kamu tidak akan bisa membelinya dengan harga ini. Biasanya kamu harus membayar lebih sedikitnya 400 juta.
Yang ketiga, harga rumah. Untuk hal ini saya rasa banyak yang sudah mendengar. Harga rumah di China agak gila. Teman baik saya di China 3 tahun lalu menghabiskan 5 juta yuan, means 11 miliar di tempat yang relatif terpencil. Shanghai, Zhangjiang, seperti Tangerang, Bogor, atau Bekasi, kalau di Jakarta. Untuk membeli apartemen seluas 90 square meter lebih sedikit. Dan kemudian tahun ini dia berencana untuk membeli satu tempat lagi yang lokasinya di dalam kota. Harganya 200 juta rupiah per square meter. Per square meter di Shanghai. Dan lokasinya sangat normal dan tipe kamar yang sangat biasa, bukan apartemen mewah. Sementara harga rumah di Jakarta hampir sama dengan di Changsha. Changsha ibu kota provinsi dari provinsi kelahiran saya. Apartemen biasa di Changsha harganya sekitar 17 juta to 45 juta rupiah per square meter. Meskipun harganya mirip, namun perbedaan yang di antara keduanya adalah di Jakarta dengan harga tersebut kita bisa mendapatkan lingkungan hidup lebih baik sedikit. Sebagai contoh, rumah yang saya tinggal sekarang adalah 2 lantai. Dengan harga yang sama di Changsha, kita hanya bisa mendapatkan apartemen 1 lantai dengan luas yang mirip. Tentu saja Jakarta juga memiliki area yang sangat mahal. Changsha juga memiliki tempat yang sangat mahal. Ini hanya perspektif saya sebagai orang biasa. Ya. Selanjutnya adalah barang sehari-hari. Keempat, buah sangat mahal. Inilah yang saya tidak duga. Strawberry, peach, apple, dan buah impor lainnya bisa saya pahami. Tetapi buah-buahan tropis seperti buah naga, mangga, pisang lebih mahal daripada China. Sangat aneh. Saya rela membandingkan harga buah supermarket dan pasar. Buah di pasar dan harga supermarket sebenarnya mirip. Saya tidak tahu tempat atau kota lain, tetapi buah-buahan di Jakarta cukup mahal dan harganya seperti ini sepanjang tahun. Di China, setidaknya di musim panas, buah-buahan tropis ini akan sangat murah. Kelima, produk skincare dan makeup. Pahami saya seorang wanita, ini pasti akan menjadi perhatian saya. Di sini kami hanya membandingkan harga di counter. Baru-baru ini Mela Cosmetics NARS launching foundation baru. Di internet sangat popular dan saya ingin membelinya. Kalau dibandingkan harganya adalah 490 renminbi, yaitu 1 juta lebih di China. Kemudian saya cek toko official NARS di Lazada. Untuk produk yang sama, harganya 700 lebih sedikit. Indonesia 30% lebih murah. Mari kita lihat SK2 toner 230 ml adalah 2.990.000. Di official store di China adalah 1.540 renminbi, yaitu 3 juta lebih. Indonesia 20% lebih murah. Merek besar lainnya juga mirip. Ada perbedaan sekitar 10-30% pada harganya. Produk makeup dan skincare high-end Indonesia murah, China mahal. Keenam, makanan. Kita tidak berbicara soal restoran di mall. Hanya restoran mie di pinggir jalan atau di ruko
dan sejenisnya. Tempat semua orang akan pergi, semangkuk mie di Jakarta biasanya 30 to 60,000 rupiah. Di Shanghai biasanya 35 to 70,000 rupiah. Ini mirip dengan Shanghai, tetapi seperti telah kita bahas sebelumnya, penghasilan rata-rata penduduk lebih tinggi di China. Kalau kita bandingkan dengan kota Changsha, 18 to 35,000 rupiah mangkok bakmi. Jadi saya pikir biaya makan di Jakarta dalam hal ini dibandingkan dengan China benar-benar tidak murah. Tentu saja Anda pasti dapat menemukan makanan yang lebih murah. Ada juga yang lebih mahal. Kami hanya membandingkan harga semangkuk mie biasa di loko di pinggir jalan. Nah, melihat ini, Anda seharusnya sudah memiliki pemahaman dasar. Perbedaan yang sangat terlihat adalah antara upah, tenaga kerja, dan harga rumah yang jauh lebih murah di Indonesia. Namun, kalau dilihat dari sisi tingkat mendapatkan Indonesia, biaya hidup di Jakarta sebenarnya cukup tinggi dan karena inflasi, biaya hidup ini akan semakin mahal. Saya berharap semua orang yang menonton video saya akan dapat hidup dan bekerja dengan damai. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan saya berharap hari Anda istimewa. Have a nice day. See you guys next time. 这篇用了全印尼文，实在是太紧张了，大家见谅一下。我继续努力的练习印尼文。我们下个视频再见，拜拜。